hari maksiat, mata kita setiap hari maksiat, maka secara langsung itu sudah mendorong kita kepada kesengsaraan itu. Tapi kalau yakinkan diri kita bahwa perbaiki terus dakwah kita, terus dakwah, kenalkan Allah, kenalkan baginda Rasulullah, kenalkan Allah, kenalkan baginda Rasulullah, Allah yang kuasa, Allah yang mengatur keadaan. Yakin pada kita itu, yakin pada diri kita, pada semua orang. Keyakinan kita itu untuk terus menyebabkan kepada la ilaha illallah. Jadi kalau kita semakin terus dakwah, semakin terus kenalkan Allah dan Rasulnya, maka dijamin oleh Allah SWT kuasa pun akan menimpa kita. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, mungkin itu saja lah ya, nggak panjang-panjang. Kalau panjang-panjang itu pada ngantuk. Karena itulah pentingnya daripada iman ini. Iman kita ini adalah betul-betul Allah jaga seperti itu. Kalau Allah menganggap penting umat kita ini, umat baginda Rasulullah ini, menganggap penting kita ini, mengapa kita tidak menganggap penting bahwa kita itu penting menjaga iman ini? Mengapa kita itu tidak menganggap penting sesuatu yang tidak penting? Kita lebih mempersiapkan misalnya apa? Ngantuk apa ya? Kalau kita apa? Teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, kita sering lupa satu hal. Kita ke Korea saja harus persiapan bahasa Korea aja harus komplit, modalnya harus siap, begitu kan? Itu seperti itu ke Korea, apalagi nanti persiapan ke akhirat. Akhirat adalah satu yang terpenting. Ulama katakan orang yang cerdas adalah orang yang mengingat mati dan mempersiapkan kematian. Tapi kita sering lupa seperti itu. Kita lebih sibuk mempersiapkan Korea misalnya. Kita lebih sibuk kalau kita mau jadi, mudah-mudahan kita tidak lah ya. Kalau kita mau jadi apa? Caleg, kalau kita sibuk persiapan itu. Atau kita mau jadi kades begitu, calon begitu, kita sibuk siang malam pasang ini pasang itu. Tapi kalau ke akhirat kita lupa bekalnya. Inilah dia yang menyatakan betapa pentingnya bekal akhirat itu. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan, yang selalu ingat mati dan mempersiapkan bekal untuk mati. Itu orang cerdas. Begitu sebaliknya, orang yang bodoh adalah orang yang tidak mengingat mati dan tidak mempersiapkan kematian. Orang yang bodoh sekali. Ulama kata seperti itu. Orang yang tidak mengingat mati dan tidak mempersiapkan kematian. Dalam mati kok tidak dipersiapkan. Tapi yang persoalan sepele, ke Korea aja bisa mati-matian begitu tidak? Atau jadi caleg kita mati-matian, atau jadi kepala desa kita mati, jadi presiden pun mati-matian. Tapi untuk mati kok la ilaha illallah. Dalam persoalan penting. Hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa ya seperti itu. Yang terpenting kita anggap tidak penting, tapi yang remeh-temeh kita anggap penting. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan, jangan pada diri kita itu bahwa amal agama inilah adalah yang terpenting. Semakin baik amal agamanya, maka semakin baik pula kebahagiaan itu akan kita dapatkan. Cerita ini kalau dulu, kalau boleh cerita sedikit lagi nih, 2 menit lah. Apa awal-awal perjuangan baginda Rasulullah SAW, semakin berkembang kaum muslimin, bahkan semakin terus banyak orang yang mengikuti Islam sampai terdengar kepada Raja Persia. Raja Persia itu gegap begitu. Ini Muslim Muhammad itu kok semakin berkembang banyak, semakin luas wilayahnya. Nanti bagaimana kekuasaan saya nanti? Lalu mendengar berita kaum muslimin semakin luas, semakin banyak, Raja Persia itu mengutus utusannya, yaitu Gubernur Badan yang ada di Yaman, namanya Gubernur Badan, mengutus kepada anak buahnya. Lalu utusan Raja Persia itu datang ke baginda Rasulullah, menghadap pada Rasulullah. Hai Muhammad, saya utusan daripada Raja Persia, Raja di Raja, Tuhan saya. Kata
utusan Raja Persia, Raja Bardan, Gubernur Badan. Lalu saya diperintahkan oleh raja saya, oleh Tuhan saya, kata Gubernur Badan ini, supaya kamu Muhammad menghentikan usaha dakwah kamu, menghentikan penyebaran Islam. Mendengar perkataan daripada utusan Raja Persia ini, baginda Rasulullah seolah tidak mempedulikan ucapan utusan Raja Persia ini. Malah baginda Rasulullah itu menjawab, kumis kamu kok panjang-panjang. Jadi tidak mempedulikan apa perkataan sambutan daripada utusan daripada Raja Persia ini, Raja Badan ini, Gubernur Badan. Kumis kamu kok panjang-panjang. Aneh begitu. Sedangkan kalau Tuhan saya memerintahkan supaya menyukur kumis dan memanjangkan jenggot. Mendengar baginda Rasulullah berkata, kamu jangan mengalihkan pembicaraan wahai Muhammad. Sekali lagi saya diperintahkan oleh raja saya, Tuhan saya, Raja Persia, supaya menghentikan dakwah Islam yang kamu sebarkan ke seantero jagat raya ini. Mendengar perkataan itu, baginda Rasulullah SAW besok